Pemirsa, skuad Garuda dipastikan gagal melanjutkan kiprahnya di Piala AFF 2024 usai kalah 0-1 dari Filipina pada laga terakhir fase grup Sabtu 21 Desember 2024. Kekalahan ini jadi pukulan berat bagi supporter timnas Indonesia, terlebih tentunya bagi Shin Tae-yong. Tapi tugas utama sang pelatih asal Korea Selatan itu masih berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar kembali pada bulan Maret 2025 nanti. Evaluasi seperti apa yang akan dijalankan timnas Indonesia? Lalu bagaimana strategi timnas menjaga asa agar lolos Piala Dunia 2026? Kami ajak Anda berdiskusi terkait topik ini bersama analis sepak bola Yesayas Octavianus dan juga manajer timnas Indonesia Sumarji melalui sambungan Zoom. Bung Yes, apa kabar? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Semangat. Ya, tetap semangat. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Pak Sumarji melalui Zoom. Pak Sumarji, apa kabar? Siap. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Sumarji. Kabarnya baik. Ya, siap. Sumarji, Tetap semangat. sore. Baik, Bapak-bapak, sebelum kita mulai diskusi kita, saya ajak Anda pemirsa, mari kita simak dulu sama-sama tayangan pernyataan dari Ketum PSSI berikut ini. Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal. Tapi ya hari ini nggak menguntungkan, ya udah kita harus terima. Terus mau ngapain? Kalau Pak Erick kecewa berapa Sintayong, Pak? Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang, karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coach-in ada evaluasi, Pak? Coach-in ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. 예선 탈락했으니까 실패할 모습이 있지만 우리는 뭐 생애 대표팀 나온 것이 아니라 저는 지금 우리 생애 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 있고 절대적으로 뭐 실패라는 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어줬다고 생각하고 있습니다. 오늘 이 멤버들이 사실은 내년 시게임과 23세 이하 아시안컵 준비 멤버들이기 때문에 너무 실망 안 했으면 좋겠고 잘 아시다시피 우리는 상대 국가의 상대팀하고 경기했으니까 우리는 또 어린 선수들이 잘해주고 뭐 어린 선수들이 상대 승리 대표팀하고 경기를 하면서 부족한 점이 많이 있죠. 뭐 피지컬부터 해서 모든 것이 우리도 훈련할 수 있는 시간도 짧았고 지금 우리 인도네시아는 또 리그가 진행 중이고 그러다 보니까 모든 것이 우리가 조금 힘든 여정을 할 수밖에 없습니다. 그렇지만 앞으로 이런 부분을 고치는 것이 아니라 뭐 우리 회장님하고 우리가 더 큰 꿈을 갖고 사실은 준비했기 때문에 실망하시지 마시고 우리 에라 패스라인 우리 에릭 회장님이나 우리 대표팀을 믿고 좀 더 책임져 주시면 분명히 우리 팬들이 훨씬 좋아하는 성적을 낼 수 있습니다. Saya ke Pak Sumarji dulu sebelum Ketum PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi Pak Sumarji apa dulu nih, Pak? Ya, baik. Jadi begini, kemarin memang di gelaran turnamen Piala AFF kita tidak bisa mencapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kembali lagi bahwa kalau kita berbicara evaluasi cukup banyak yang kita lakukan. Yang pertama berkaitan dengan soal pemain, bagaimana kita bisa mengevaluasi. Terus yang kedua juga tim kepelatihan juga perlu kita evaluasi. Dan yang pasti berkaitan dengan tidak bisa melajunya ke kita semifinal, ini merupakan suatu hal yang memang cukup membuat kita sedih ya. Dan tentu ini yang harus kita lakukan adalah satu, ke depan kita harus betul-betul mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Memang begini, saya juga perlu harus sampaikan dan luruskan berkaitan dengan soal gelaran AFF untuk tahun 2024-2025 ini ya. Yang pertama, memang kan sesuai dengan kesepakatan di awal atau sesuai dengan hasil kesepakatan kami pada saat kami rapat, bahwa rapat exco bahwa intinya untuk AFF
tahun ini itu kan memang kita menurunkan pemain usia 22 dikarenakan memang yang akan kita capai adalah program jangka menengah dan jangka panjangnya. Sehingga dengan kita menurunkan pemain-pemain yang muda ini diharapkan nanti untuk jangka menengah kita akan ada Piala Asia dan juga kita akan ada SEA Games dan tahun 2025 ini kan cukup padat juga sehingga dengan kita mempersiapkan pemain-pemain muda kita tentu nanti pasti akan mendapatkan hasil yang cukup bagus, cukup maksimal dan memang segala sesuatu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang kalau memang kita mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari, pasti nanti juga hasil itu akan bisa kita nikmati di kemudian hari, tidak bisa juga di jangka pendek ini. Yang berikut yang perlu saya sampaikan juga, kalau berkaitan dengan piala turnamen kemarin memang satu, persiapan dan kesiapan kita memang cukup pendek sekali. Kita hanya melakukan TC tidak lebih dari 9 hari. Dan itu pun juga pemain yang datang tidak bisa serta-merta langsung bisa kumpul semua, dikarenakan kan ada pemain yang masih digunakan di klub dan sebagainya. Tetapi itu bukan suatu alasan yang utama dan itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan soal para pemain ini belum kenyang pengalaman di kejuaraan internasional, sehingga dengan para pemain kita, anak-anak kita yang belum kenyang pengalaman dan lain sebagainya di pertandingan internasional, tentu itu membutuhkan waktu yang cukup. Mereka bergabung, mereka membangun chemistry, sehingga kalau mereka itu cukup waktu dan membangun chemistry dengan baik, pasti juga ke depan hasilnya juga pasti akan baik. Nah ini yang kemarin perlu dipahami dan perlu dimengerti oleh semua pihak berkaitan dengan perolehan hasil yang tidak maksimal ini. Itulah kira-kira sebagai kata awal dari saya berkaitan dengan soal beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga masyarakat bola kita bisa mengerti dan bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Pak Sumarji, kalau kita bicara soal kalah sama Filipina, oke, kita kalah. Kita tidak bisa lanjut di AFF. Tapi sebenarnya yang ingin Anda sampaikan bahwa kita menang banyak sebenarnya dari proses perkaderan dan memberikan panggung pengalaman kepada anak-anak kita. Begitu Pak Sumarji? Betul. Jadi itulah sebenarnya target utama kita, memberikan panggung dan ruang yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada anak-anak kita, agar supaya kita di jangka menengah dan jangka panjang ini betul-betul akan pemain-pemain yang memang akan bisa dipakai untuk event-event yang lebih besar lagi. Jadi sekali lagi ini kan berkaitan dengan skala prioritas. Prioritas kita tuh apa yang mau kita utamakan gitu. Sehingga dengan prioritas-prioritas yang ada, tentu bukan kami menganggap kecil AFF, bukan, tetapi AFF boleh saya katakan ini sebagai sasaran antara agar supaya anak-anak kita ke depan itu betul-betul bisa memiliki kualitas yang lebih baik dan bisa menghasilkan prestasi yang memang betul-betul sesuai dengan prioritas yang kita utamakan. Ya, artinya kalau nanti ada evaluasi kan tidak harus karena ada sesuatu yang jelek begitu kan, bisa juga untuk memperbaiki yang memang sudah bagus. Berarti nasib STY tidak perlu dikatakan di ujung tanduk dong Pak Sumarji? Oh gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun kan saya juga sudah berulang kali ditanya juga saya konsisten dalam menjawab. Ya, saya konsisten dalam menjawab dan saya sampaikan apa adanya. Saya mohon maaf, saya tipe orang tidak abu-abu. A, B, B, saya begitu. Jadi saya sampaikan apa adanya sehingga
kemudian terbelah, menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat. Ya. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil, oh silakan saja. Tapi kalau saat sekarang ini AFF ini dijadikan sasaran antara supaya STY out, oh itu salah sasaran. Sangat salah. Saya sudah katakan, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang nanya ke saya jawab apa adanya. Oh itu salah sasaran. Ya. Bukan begitu gitu. Jadi yang benar evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain dan lain-lain itu iya betul itu memang kita lakukan dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka oh ya stay out, oh tidak. Iya. Salah itu. Ya, baik. Pak Sumarji sudah menegaskan lagi malam hari ini. Saya ke Bung Yes. Sekarang evaluasinya Bung Yes gimana? Ya, saya sedikit banyak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sumarji. Tetapi kalau melihat pertandingan tadi, memang pertandingan kemarin Piala AFF kita semua gemas, termasuk saya sangat gemas. Hanya kalau berbicara tentang posisi STY untuk dievaluasi itu benar, tapi evaluasi yang seperti apa? Evaluasi kinerja STY selama Piala AFF itu benar, itu yang dikatakan tadi oleh Pak Sumarji. Ya. Jadi soal taktik, soal mengapa permainannya A, B, C, D seperti itu, misalnya gonta-ganti susunan pemain. Terus mengapa ada pemain-pemain yang melakukan kesalahan yang elementer sehingga kita harus kalah lawan Filipina. Nah itulah evaluasinya. Jadi evaluasi di Piala AFF bukan evaluasi kontrak. Evaluasi kontrak STY ketika nanti dia ada di sasaran utama main target dari PSSI untuk dikualifikasi Piala Dunia. Kalau dia gagal di tahun ini meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, baru dievaluasi kinerja dan kontrak dia. Itu baru boleh bilang boleh, STY out, STY out ya kan? silakan, betul. Karena kontraknya sampai dengan 2027. Ya, tapi kan tadi saya bilang Bung Yes, sebenarnya kita banyak menangnya ini. Menang banyak sebenarnya kalau dari aspek pembinaan, memberikan pengalaman kepada pemain-pemain muda kita. Panggung ini perlu. Ya, betul. Saya juga melihat di beberapa media sosial, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI itu memang punya beberapa target. Tapi ada target antara, ya, dan juga target utama. Misalnya untuk SEA Games, ya itu hanya fokus. Ya, Asian Games, pemain muda. Nah, Under 23 AFC itu harus serius. Sementara dalam jumpa pers STY seusai dikalahkan Filipina, dia mengatakan pemain-pemain dari Piala AFF ini akan disiapkan ke Under 23 AFC. Nah, itu benar kalau gitu. Hanya nanti kita lihat apakah yang diomongkan oleh STY ini bisa dipegang. Mengapa saya katakan begitu? Kalau melihat kinerja dan proses persiapan pembangunan tim nasional di bawah STY, itu tidak selalu dia konsisten. Apanya? Konsisten dalam pemilihan pemain maupun dalam menurunkan pemain di setiap pertandingan. Misalnya konsisten dalam memilih pemain. Kan buat pembinaan harus dapat Iya, kesempatan. betul. Katakan ketika dia hadir di Indonesia 2019 atau 2020 menuju ke Piala Dunia U20 hari itu, dia punya sejumlah pemain yang sudah sangat bagus. 70-80% sudah siap. Sekarang kemana mereka? Katakan ada 2 kiper yang tidak dibawa. Tetapi ada catatan lagi. Kemungkinan itu juga sudah disuarakan oleh Pak Erick. Ya. Apakah klub-klub profesional akan melepaskan pemain mereka untuk di tim nasional yang tidak masuk dalam kalender FIFA? Itu juga masalah. Nah, sekarang bagaimana pengurus membangun komunikasi pengertian dengan klub? Bahwa walaupun itu bukan kalender FIFA, mereka juga kalau diminta pemainnya tolong dilepaskan. Mungkin untuk Piala AFF kemarin itu ada sejumlah pemain yang layak tampil, masih muda tentunya. Karena mereka lulusan dari pembinaan 2019-2027 kemarin. Tetapi karena mereka tidak dilepas oleh klub, mereka tidak ada di sini. Nah, itu pun kendala bagi STY tentunya. Jadi kita kalau melihat posisi STY harus fair.
Kalau saya sih gemas dengan STY. Mungkin STY sebenarnya mau ya, tapi karena Ya, pasti. ada beberapa kendala tadi, Iya. jadi nggak bisa maksimal begitu. Iya, klub-klub mungkin tidak mau melepaskan karena mereka lihat bahwa Bukan agenda FIFA. ini bukan agenda FIFA. Tapi kalau agenda FIFA harus mutlak. Tapi ya menariknya, sebentar saya balik ke Pak Sumarji dulu. Karena Pak Sumarji tidak bisa lama-lama Bung Yes sama Ya, kita, silakan. jadi saya habiskan dulu dengan Pak Sumarji. Pak Sumarji, saya juga tadi sempat menayangkan statement Coach STY bahwa ada dua aspek penting yang disampaikan, bahwa yang pertama karena ini memang bukan pemain senior. Nah, ini juga selaras dengan Bung Yes tadi katakan. Dan yang kedua, sebenarnya STY memang pengen fokus kepada ajang berikutnya, misalnya Piala Asia dan juga SEA Games seperti yang Pak Sumarji juga katakan. Artinya dari aspek pembinaan, ini adalah sebuah prestasi ya Pak Sumarji ya. Apa yang bisa kemudian kita jadikan ini sebagai pelajaran dari ajang AFF tanpa mencederai semangat anak-anak sekarang? Ya, Mas, jadi begini, betul apa yang disampaikan. Jadi kembali lagi ya, AFF ini sebagai batu loncatan begitu ya. Ya. Saya sampaikan sebagai batu loncat, walaupun mohon maaf itu tidak mengecilkan arti AFF senior ya. Yang kita kejar ini adalah skala prioritas. Kita sudah ada skala prioritas mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita pentingkan. Artinya bahwa kita ini mengajar yang lebih tinggi lagi, contoh SEA Games, yang kedua Asia, Piala Asia. Nah ini kan sesuatu yang memang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa kita persiapkan dari jauh-jauh hari? Kita sudah punya pengalaman. Contoh kayak misalkan Olimpiade kemarin. Iya. Nah, jadi Olimpiade kemarin itu boleh dikatakan persiapannya pun juga tidak sepanjang yang kita mau gitu. Ya. Artinya itu juga dadakan prosesnya. Tidaklah, makanya sekarang mengevaluasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, maka kami ingin kaitannya dengan gelaran yang sifatnya contoh kayak Asia. Itu kan kita harus mempersiapkan. Karena apa? Kualitas lawan yang kita hadapi ini kan ya boleh dikatakan Asia tahu sendiri lebih berat. Maka kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Memang kalau kita bicara program jangka pendek, ya memang nggak kelihatannya kok ini kok nggak berhasil ya. Ya iya memang bagaimana? Jangka pendek mau dengan persiapan yang begitu mepet, terus kita mau ya nggak bisa dong. Ya pasti semuanya itu kan butuh proses yang panjang gitu loh. Maksudnya ini saya sampaikan supaya ada pemahaman untuk kita semuanya. Dan kita harus yakin bahwa proses yang ada di anak-anak kita, ya proses yang ada di anak-anak kita ini cukup baik, gitu, cukup bagus gitu. Di bawah Sintayong bukan saya artinya kok terlalu membesar-besarkan Sintayong, tidak. Karena saya kan juga semua kelompok usia saya ada di situ. 16 saya ada, 20 saya ada, 22 saya ada, senior juga saya ada. Dan saya kan bukan tipe orang yang tidak terjun langsung, saya kan terjun langsung. Dan saya tunggui prosesnya itu. Sehingga saya bisa berbicara gitu. Jadi sekali lagi, tolong sama-sama dimengerti berkaitan dengan proses yang harus sama-sama kita persiapkan ini. Jangan terus juga hanya karena gara-gara AFF, ini terus jadi bola panas, sesuatu yang tadi kita disampaikan oleh Bung Yes juga berkaitan dengan soal kontrak, ini jadi menggema gitu, dibelok-belokkan. Ya jangan dong, jangan pada jalur yang benar ini, ya harus kita luruskan yang benar. Kita kasihan sama ketua umum kalau begini caranya. Kan Pak Ketua Umum ini kan sudah betul-betul berjalan pada rel yang benar gitu. Terus jangan ada sesuatu hal yang memang ada unsur keadaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk, ya mohon maaf nih, tanda kutip menggoreng-goreng persoalan ini sehingga jadi hubungannya tidak baik. Jangan begitulah. Itu yang saya maksud. Jadi saya harus sampaikan ini karena ini juga akhir-akhir ini beberapa hari ini setelah kita gagal AFF, jadi geloranya itu glorifikasinya berbeda gitu. Oh. Itu yang emang ada Pak, siapa Pak Sumarji yang suka goreng-goreng isu soal itu, Pak? Ya, di medsos coba lihat sendiri kan. Saya tidak perlu berbicara ini. Saya nyampaikan aja. Silakan kan semua. Yang jelas bukan saya sama Bung Yes, bukan ya. Silakan dibaca itu. Iya, Pak Marji kita dukung. Kalau Bung Yes, saya lihat, mohon maaf nih. Iya. Silakan langsung. Bung Yes juga boleh kalau mau ngomong sama Pak Sumarji. Silakan Bung Yes. Ada Pak Marji.
pesan saya mungkin ke pengurus PSSI, apalagi yang lebih terdepan Pak Marji sebagai manajer, mungkin ingatkan STY supaya starting line up yang baku itu harus dia sudah punya, ya, terutama di tim senior dan under 23 nantinya. Karena dengan menggonta-ganti bahkan 2, 3, sampai 4 pemain untuk setiap pertandingan, ini tidak bagus. Karena netizen dan ya seluruh pencinta bola di dunia ini sudah pandai melihat sepak bola karena hampir seluruh negara itu ada live, ada Liga Eropa, Liga Asia, itu semuanya ditonton secara gratis. Sehingga mereka sekarang cerdas, Pak Marji. Cerdas untuk menilai Jangan setiap lupa tim Bung yang Yes, tampil. ada pepatah, maha benar netizen dengan segala komennya. Iya, maaf benar. Jadi mereka itu sekarang sudah lebih pintar dari pelatih tersebut. Padahal mereka juga lupa. Mengurus sepak bola, apalagi melatih sepak bola itu sangat berat dan sangat sulit. Ya. Tidak segampang yang kita lihat. Saya tahu itu. Jadi memang STY juga dibikin pusing. Bahkan ada juga yang mengatakan, STY mengapa tidak belajar bahasa Indonesia? Saya pikir itu penting. Betul. Dia sudah 5 tahun, sekitar 5 tahun. Tetapi jangan lupa juga, beban yang diberikan oleh PSSI kepada STY dengan membawahi 3 atau 4 lapisan tim nasional, itu menyita energi, perhatian, dan waktu dia. Bagaimana dia harus belajar lagi. Belajar bahasa Indonesia kan tidak hanya say hello, tapi butuh sejam, 2 jam untuk Maksudnya menyisihkan capek waktu ya. untuk belajar. Iya, STY betul. habis energinya terkuras Iya, begitu. tidak mungkin. Jadi ya udahlah, oke lah ada penerjemah. Jadi itu sekali lagi Pak Marji, tolong ingatkan jangan gonta-ganti starting line up-nya di setiap, kecuali cedera atau kena kartu. Iya. Begitu Pak. Pak Marji ada Salam komentar, sukses, Pak. silahkan. Ini langsung Bung Yes loh. Ya, baik. Terima kasih, Bung Yes. Saya adalah sangat terhormat sama beliau. Jadi Baik. beliau realistis dalam menilai. Jadi begini, betul memang. Jadi yang salah satu hal yang selalu nanti akan kita evaluasi adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi salah satu catatan kita adalah salah satunya yaitu tadi kenapa mengganti-ganti posisi pemain dan lain sebagainya. Tetapi saya perlu sampaikan sedikit nih berkaitan dengan itu. Memang kemarin khusus AFF itu memang ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Kita ini pengen menentukan 11 pemain ke depan itu siapa sih sebenarnya gitu. Makanya banyak diganti-ganti. Sehingga posisi itulah yang boleh dikatakan banyak dipertanyakan. Sekali lagi banyak dipertanyakan. Dan itu yang akan kita pakai evaluasi untuk agar supaya Coach Sintayong itu betul-betul sudah bisa memilih 11 pemain yang memang akan dipakai line up dan full. Sehingga masyarakat juga tidak bertanya-tanya lagi gitu. Jadi itu. Terus yang kedua berkaitan dengan soal catatan-catatan di kita yang perlu kita pertanyakan, perlu kami tegaskan kepada Coach Shin adalah soal pemanggilan pemain. Ini juga perlu kami memberikan catatan kepada Coach Shin, evaluasi agar supaya di dalam pemanggilan pemain itu harus betul-betul pemain yang memang betul-betul kualitasnya bagus begitu. Ya memang selama ini memang Coach Shin itu pelatih yang tidak mau diintervensi dan dalam pemanggilan pemain itu pasti selalu dikasih saran orang juga tidak mau dia. Ya. Kalau menurut dia tim scoutingnya menilai bahwa tidak bagus ya tidak akan dipanggil. Tapi ada beberapa catatan yang memang jadi bahan kita agar supaya ke depan untuk lebih baik lagi dan bisa memperbaiki berkaitan dengan soal pemanggilan pemain yang memang itu sangat penting sekali. Ya. Saya kira saya jawab seperti itu, Bung. Dan nanti akan saya sampaikan langsung berkaitan dengan soal titipan itu tadi. Itu juga sebenarnya apa yang ada di hatinya Bung Yes juga ada di kami. Kira-kira seperti itu. Itu nanti Bung Yes, Pak Sumarji akan sampaikan langsung ke Coach STY. Tapi urusan soal belajar bahasa Indonesia, nggak usah dulu lah ya. Habis waktunya untuk belajar. Orang kita aja banyak yang ngomong bahasa Korea. Pak Marji, ini kemarin sebenarnya... Saya begini. Ya, gimana? Saya begini. Ya, silakan. Begini. Saya sudah perlu. Ini banyak juga ini. Mumpung mumpung ini ya, Bung Yes tanya ya. Saya perlu sampaikan sebenarnya berkaitan dengan soal belajar itu, belajar bahasa Indonesia sebenarnya di kontrak memang ada. Tetapi kembali lagi, sebenarnya ada dan tidak ada sebenarnya nggak pengaruh. Kenapa? Karena satu,
tim penerjemahnya itu Coach Shin itu kan selain JJ itu kan ada yang bisa bahasa Indonesia juga yang lain gitu. Sehingga ketika apa namanya Coach Shin menjelaskan secara langsung anak-anak juga bisa memahami. Toh selama ini game plan, taktik juga sesuai dengan apa yang diinginkan Coach Shin. Artinya sebenarnya kalau soal bahasa ini nggak berpengaruh sebenarnya. Jujur saja nggak berpengaruh. Dan itu semua sudah berjalan gitu. Saya kira itu perlu saya kasih juga apa yang terjadi di dalam gitu ya. Siap. Pak Marji, Bung Yes masih ada yang mau disampaikan, titipan buat Coach STY mungkin. Silakan Bung Yes. Lama-lama ambil tugas saya aja sekalian, Bung. Terima kasih Bung Doni. Pak Marji, mohon izin satu lagi ya Pak Marji ya. Ini masih soal bahasa dan penerjemah. Kalau untuk pemain-pemain lokal kita, is okay, ada JJ di sana. Saya kenal baik juga sama JJ ya. Tetapi bagaimana dengan tim senior yang banyak pemain keturunan itu? Itu kan mayoritas dari Belanda. Apakah komunikasi itu dibangun dengan bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Nah itu aja Pak Marji. Dan apakah ada penerjemahnya khusus bahasa Inggris atau bahasa Belanda tersebut? Ya, jadi begini. Silakan Pak. Ya, jadi begini. Kalau kita di tim senior, penerjemahnya itu malah ada Jin, terus ada Kim Bungko yang fisik itu. Jadi ada 3 orang kalau tim senior. Jadi diterjemahkannya dengan bahasa Inggris. Sebenarnya itu juga tidak ada masalah. Toh selama ini semuanya senior malah lebih cepat dalam menangkap pemahaman taktik dan strategi Coach Shin. Tidak ada masalah sama sekali. Oke, ya baik. Pak Sumarji, sebelum Pak Sumarji melanjutkan aktivitas, kita memang mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PSSI terkait dengan strategi pembinaan. Cuma kan kita belakangan lagi rindu juara nih Pak Sumarji. Oke, AFF kita terima. Apakah kemudian asa akan menang dan juara itu akan kita dapatkan di Piala Asia atau SEA Games paling tidak sebagai bukti pembinaan ini terus berkelanjutan, Pak Sumarji? Singkat saja, Pak. Ya, jadi memang gini, kita juga harus sampaikan ya jauh-jauh hari. Memang kan tadi skala prioritas. Prioritas kita itu sebenarnya adalah Piala Asia U23 dan juga SEA Games. Dan nanti pemainnya ya anak-anak ini gitu. Pemainnya ya anak-anak ini yang memang mempunyai kualitas, mungkin ditambah beberapa pemain yang memang layak untuk dipanggil. Nah, pembuktiannya nanti di situ itu, pembuktiannya. Karena apa? Kita belajar dari kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya. Dengan kita mempersiapkan jauh-jauh hari, kita harus yakin pasti nanti hasilnya akan ada. Karena ini prosesnya kan memang berprosesnya dengan baik gitu. Berprosesnya dengan baik. Hanya cuman yang perlu saya sampaikan adalah di samping juga di timnas ini harus baik, tentu ini adalah bagaimana anak-anak kita yang saat sekarang ini di liga itu diberikan jam bermain yang cukup. Nah, kalau anak-anak yang akan kita panggil untuk di timnas ini tidak mendapatkan jam main yang bagus, ini juga pasti akan jadi masalah. Makanya inilah yang akan kita lakukan agar supaya di samping kita ada regulasi, kita juga akan pantau siapa-siapa yang usia 22 ke bawah, yang sekarang ini berada di Liga 1 dan Liga 2, itu selalu kita monitor dan kita pantau perkembangannya. Iya, baik. Pak Sumarji, terima kasih. Bung Yes juga kita akan lanjutkan segmen dialog ini di kesempatan segmen berikutnya, karena saatnya sekarang sudah masuk waktu sholat maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah membahas apa yang menjadi prestasi dari Timnas Garuda Muda kita dalam ajang AFF yang terakhir kemarin harus dijegal berhadapan dengan Filipina. Akhirnya impian kita belum bisa kita wujudkan di ajang AFF. Dan tadi sudah ngobrol dengan manajer timnas kita, Pak Sumarji, tapi saya masih bersama dengan Bung Yesayas Octavianus. Bung Yes, kita lihat dulu ada catatan-catatan singkat terkait dengan grafis. Ini klasemen ya, coba kita lihat dulu. Kalau kita bicara tentang Piala AFF 2024, ini memang Vietnam poinnya sekarang paling tinggi ya di atas kita. Kemudian ada Filipina. Filipina kemarin setelah berhasil menghentikan langkah Indonesia, baru kita di posisi ketiga, disusul dengan Myanmar. Dan terakhir ada di bawahnya itu ada Laos.
Selanjutnya kita lihat grafis berikutnya, daftar juara AFF. Ini dari tahun ke tahun, ya makanya tadi saya juga tanya, Pak Sumarji, kita ada kerinduan kita ini sebenarnya untuk jadi Indonesia ada di daftar juara AFF, ya kan? Iya. Nah, tapi yang kita hadapi juga kan luar biasa ini. Kalau di grup B, Vietnam dan Filipina ya, Bung Yes ya. Iya. Nah, Filipina juga sebenarnya belum pernah menjadi juara. Juara, Kalau ya. Thailand sudah 7 kali, Singapura 4 kali. Singapura aja yang lapangan bola kita lebih banyak dari Singapura. Oke, Bung Yes, Ya. masih soal AFF dulu lah. Bagaimana Ya. catatan Anda terkait tadi kita juga harus fair kepada Coach STY. Iya. Ya, Anda setuju kan bahwa ini bagian dari proses pembinaan. Betul. Nah, yang Anda sampaikan tadi ke Coach STY akan disampaikan Pak Sumardi. Tapi kepada pemain-pemain muda kita sendiri bagaimana mereka? Iya, kita lihat bahwa memang STY diberikan job yang begitu besar tanggung jawabnya. Mulai dari senior, under 23, terus under 20, under 19. Sehingga, Bukan cuma STY, manajernya juga. oh ya, Semua. sorry Pak Marji. Jadi, dengan begitu besar tanggung jawab, Iya. berapa level, 4 level tim nasional. Saya kira ini ada baiknya dan ada tidak baiknya. Tidak baiknya itu dia tidak punya waktu dan konsentrasi yang khusus Ya. untuk menangani semua 4 tim itu secara bersamaan. Kalau itu masih bisa, dia harus punya tim, ya, tim yang dia fokuskan untuk yang level kedua ke bawah. Oke. Level 1 dia konsentrasi di tim senior. Nah, untuk itulah pemain-pemain muda kita yang ada di under 23, under 20 dan under 18 atau under 19 itu harus serius ketika mereka diberikan tanggung jawab kepercayaan untuk ada di tim nasional under itu ya. Iya. Nah, Kan coach spesifik bukan cuma STY kan? iya betul, Ini itu yang bisa saya bilang. melibatkan coach yang lain. Iya, lewat timnya. Harus ada timnya khusus yang dibentuk Iya, STY untuk menangani tim lapisan bawah itu. Sehingga ketika mereka harus bermain di regional atau internasional, STY tetap yang mimpin. Iya. Tetapi masukan itu datang dari pelatih-pelatih yang melatih tim-tim tadi. Iya. Kita punya Fahri Husaini, Indra Safri, atau Enson. Banyak kok. Karena beberapa pemain, mantan pemain pro kita sudah mempunyai sertifikasi yang layak memimpin tim nasional. Ini juga mungkin catatan bagi PSSI ya. Supaya ini anak-anak lokal ini, pemain-pemain lokal ini harus ditingkatkan. Karena mereka sudah memenuhi semua syarat untuk bisa melatih tim nasional. Surat sertifikasi ada, bisa. Pengalaman sudah. Kenapa tidak dikasih kepercayaan? Kenapa tidak kira-kira? Ya itu PSSI yang tahu sendiri. Itu soal Pak Erik kebijakan yang- ya, iya. PSSI. Pak Erik yang memutuskan itu semua. Jadi pertanyaannya, apakah STY melakukan itu di dalam? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Sehingga ya beginilah. Termasuk kemarin di Piala AFF. Apakah seluruh pemain itu datang dari rujukan para pelatih atau tim yang dia bentuk? Kita tidak tahu. Itu gelap Tidak itu. tahu, ya. Zona abu-abu itu. Atau STY mungkin punya satu orang yang dia percaya untuk cari pemain-pemain itu. Katakan saja mungkin Indra Safri. Karena selama ini Indra Safri yang sangat dekat dengan STY. Mulai dari pembinaan persiapan under 19 untuk Piala Dunia Iya, under 20 itu Indra Safri yang mengetahui semua. Nah kalau hanya dia pakai satu pintu menurut saya itu juga kekeliruan dan kelemahan. Tapi kan seperti yang Anda katakan tadi, itu bisa berjenjang. Artinya kalau misalnya level di bawahnya itu Indra Safri yang kemudian melakukan pembinaan, Ya. ya dia kasih masukan kepada STY, ini pemain-pemain yang bisa kemudian diuji cobakan pada Betul. ajang AFF misalnya gitu. Iya. Tapi Indra Safri kan tidak melatih seluruh tim lapisan itu. Under 23, under 20, under 18 misalnya. Kan dia tidak pegang 3 tim itu. Mungkin dia hanya pegang under 18 atau under 23. Lalu bagaimana dengan yang lainnya yang tersisa? Itu harus juga ada head coach-nya yang nanti bertanggung jawab kepada STY ketika STY minta, saya butuh pemain under 20 misalnya. Siapa dia penanggung jawab di lapangan? Misalnya sebut si A. Tolong kasih masukan. Kalau Indra Safri misalnya saja, Indra Safri yang dipakai tidak mungkin juga 3 level itu dia pakai, dia pimpin. Mengapa Indra Safri pimpin 3, STY 1, mendingan STY yang 3 dia yang 1 kan? Iya, iya. Kan begitu. Iya. Saran saya harus tiap level itu ada pelatih khusus. Pelatih kepala khusus, ya lokal lah. Tetapi mereka itu diberikan program. Jangka pendek, menengah, dan panjang oleh STY. Dan harus dijalankan dan harus dievaluasi oleh STY. Setiap minggu, setiap bulan,
atau triwulan. Ya, Kan STY bisa. pelatih kepala lah ya. Iya. Ini nanti ada pelatih-pelatih lain dan ini semua sinergi dalam satu rangkaian program gitu. Ya betul, itu tidak kita dengar keluar. Menurut saya tidak ada. Nah, anak-anak tim Garuda Muda kita yang di AFF ini kemudian menurut Anda selanjutnya diproyeksikan untuk apa? Kalau kita bicara pembinaan akan ada Piala Asia, kemudian SEA Games. Nah itu yang tadi saya katakan. Kan sekilas STY dalam jumpa pers mengatakan bahwa pemain-pemain lulusan Piala AFF ini kan bisa dipersiapkan ke Under 23 AFC. Ya kan? Berarti mereka akan ke sana. Nah kalau ke sana harusnya STY jangan lagi berpikir tentang pemain-pemain yang lain. Fokus kepada mereka ini. Kalaupun ada penambahan atau pengurangan mungkin ya 1, 2, 3 pemain. Jangan sampai 5 sampai 10 pemain. Itu yang tadi Anda katakan. Iya. Kejutan-kejutannya STY di situ biasanya. Iya, ini kan konyol. Kalau saya bilang konyol, kalau STY lakukan itu. Ini seakan-akan dia sendiri membuka idea bahwa ternyata tidak bisa membina pemain muda. Kalau pada saatnya nanti Under 23 AFC digelar, kemudian pemain-pemain yang sekarang ini hanya kelihatan 2-3 pemain, ya dia menyangkal pernyataan dia sekarang ini. Tetapi kalau nanti AFC Under 23 itu digelar dan dia memakai 80% pemain sekarang, berarti jempol bagi dia. Karena itu ada berkesinambungan pembinaannya kan. Tapi kalau apa yang dia katakan sekarang tidak terbukti pada hari H nanti, berarti tidak benar. Oke. Ya, Gitu. kita lanjut ke Piala Dunia. Tapi saya ajak Anda dan pemirsa, mari kita lihat sama-sama tayangan grafis berikut ini, pemirsa. Ini adalah jadwal klasemen grup C. Ya, di mana nanti bulan Maret, Bung Yes, kita akan ketemu lagi antara Indonesia dengan Australia. Kalau ini nanti timnas kita tandang ya. Benar ya? Betul, tandang betul. ke Australia. Ya. Kemudian 25 Maret itu kurang dari 1 minggu ini. Waduh, perjalanan aja naik pesawat itu udah capek ya. Kita 5 hari aja. Hah? 5 hari. 5 hari doang, 20 tapi kan ke 25 2 ya. hari habis di jalan tuh sebenarnya. Ya biasanya tuh mereka habis main langsung terbang pulang. Langsung terbang ya. Ya. Ini lawan Bahrain. Ya. Kemudian 3 bulan kemudian ya, kurang dari 3 bulan pada tanggal 5 Juni 2025 kita akan menghadapi ini tim kuat juga ya, China atau Tiongkok. Di kandang. Dan kemudian di bulan yang sama 5 hari kemudian Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Wah, ini bahas ngomong Jepang, Anda banyak ini pendapatnya soal Jepang. Nanti bulan Juni ya kita simpan. Tapi kita masih punya grafis lagi. Mari kita lihat klasemen putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana memang Jepang ya, seperti yang Bung Yes sering sampaikan ini adalah tim yang bukan kaleng-kaleng, tapi jangan khawatir karena kita tidak jauh berada di bawah Jepang, cuma kesalip Australia saja. Jangan lihat poinnya, saya lihat semangatnya. Meski di bawah kita Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok itu sama-sama 6 poinnya. Ya, saya ketularan Bung Yes ini semangatnya. Nah, ini Bung Yes, bagaimana analisa Anda ini? Iya, kalau melihat klasemen ini sebetulnya tidak jelek bagi kita ya, bagus. Bahkan dengan poin 6 sekarang, harusnya kita ada poin 8 di peringkat kedua. Kalau kita dalam tanda petik tidak dikerjain di Bahrain ya. Karena itu sangat luar biasa, kita hanya kalah karena ada non teknisnya itu. Ya. Jadi menurut saya kita kembali pada pernyataan-pernyataan sebelum ini, kita harus ambil 3 poin penuh dari Bahrain dan Cina saat kita bermain sebagai home team di kandang sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu, paling jelek kita bisa maju ke babak keempat. Atau kita bisa langsung menyalip Australia di posisi kedua mendampingi Jepang lolos. Untung Bahrain nggak jadi drama-drama lagi, nggak mau ke sini kan. Oh iya, betul. Kalau berhasil dia itu ngeri juga itu. Ngeri, karena Pak Erik juga sudah melakukan lobby ke AFC. Ya, beberapa hari lalu sudah ada pernyataan resminya bahwa Indonesia tetap bermain di kandang saat menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret. Ya. Jadi udah 1 poin yang mengganggu sudah terlewatkan. Mungkin mereka gemeter juga karena supporter kita kan luar biasa militansinya kepada timnas kan. Selain supporter memang kualitas kita sudah layak untuk mengalahkan mereka nanti. Di kandang aja kita udah nyaris menang kok, mengapa di sini tidak menang? Nah itu juga hati-hati bagi kita, jangan sampai kita justru draw di sini, nah, itu bahaya. Oke, ini jebakan juga ya. Jebakan Agar juga. kita tidak masuk dalam jebakan, menurut Anda menuju ke Maret dan seterusnya itu apa yang harus kita jaga? Ya, saya kira ada komunikasi yang intens dari
PSSI dalam hal ini Pak Erik, karena saya melihat kedekatan Pak Erik dengan pemain atau Sintayong dengan pemain itu lebih dekat Pak Erik dengan pemain. Dan Mungkin kelihatan aspek bahasa juga. iya bisa juga, tapi ada trust yang lebih dari pemain kepada Pak Erik Oke. dibandingkan trust kepada STY. Karena itu beberapa kali kita lihat di ruang ganti yang muncul adalah Pak Erik dengan motivasinya yang tinggi. Jadi menuju Maret harus ada bangun komunikasi yang intens. Pak Erik dengan pemain dan STY dengan pemain. Khususnya mengontrol kondisi mereka. Tidak saja menjaga, tapi mereka juga harus memperkaya diri untuk bertanding dan bertanding. Mematangkan kualitas individu mereka. Iya, iya. Sehingga ketika hari mereka tinggal dimatangkan lewat strategi yang diinginkan oleh STY. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, misalnya mengingatkan mereka untuk menjaga kondisi, tampil selalu baik, jangan sampai cedera, ini bisa nanti kita kehilangan momentum itu. Pada saat bulan Maret, pemain-pemain andalan kita ada yang cedera, ada yang memang kebanyakan tidak main di klub, lalu main di tim nasional, ya kita tentu tidak bisa mengharapkan yang terbaik dari pemain itu. Yang paling dekat ini kita harus menghadapi Australia. Iya. Catatan Anda terhadap Australia bagi timnas apa? Australia sekarang ini tidak sedahsyat yang sebelum-sebelumnya ya. Itu bagus berarti buat Bagus, kita? Oke. bagus. Hanya bagus, apa jelek-jeleknya Australia tetap masih lebih baik dari kita. Minimal imbang kali ya? Iya, kalau imbang itu sangat luar biasa. Kalau menang luar biasa sekali-sekali gitu loh. Karena kalau menang lawan Australia di kandang Australia pada 20 Maret, itu peluang kita untuk lolos mendampingi Jepang itu sudah 80% itu. Bahkan 90%. Ya. Karena Saya kok optimistis ya kalau kita bisa mengalahkan Australia. Iya. Kalau saya minimal imbang. Ya, minimal imbang itu sudah bagus. Karena kalau kita imbang dengan Australia, itu berarti Australia yang harus tadi menang kehilangan 2 poin. Iya, Dia hanya dapat 1. Cuma ngaruh nggak kalau kita tandang ke sana? Sementara sudah ada lebih dari 3.000 tiket supporter Indonesia udah akan support timnas di Ada Australia. pengaruh dikit. Artinya dengan melihat ke stadion, ketika saya ada di lapangan, saya lihat ke stadion, begitu banyak supporter saya atau supporter tim saya, Iya. itu pasti ada pengaruh. Nggak Kepercayaan apa-apa dia kan mereka sama. bahasa Inggris. Pemain kita juga pintar bahasa Inggris. Ya. Positif Ya. thinking aja. Jadi kembali ke tadi, kalau kita minimal ambil 1 poin dan kita ambil 6 dari Bahrain dan Cina, 7 tambah 6 sekarang sudah 13. 13. Itu sangat mungkin kita akan ada di posisi kedua. Kalau Arab Saudi, ya sudah pasti mungkin ada di 3 atau 4. Tetapi pesaing terdekat kita, kompetitor kita yang terdekat adalah Australia. Sehingga kalau 20 Maret kita bisa mendapat 1 poin, itu luar biasa. Dan mengambil di Bahrain dan Cina di Senayan, sudah selesai. Kita lolos perlu langsung. laga antara nggak sih untuk skuad Garuda senior kita ini? Sangat perlu. Antara bulan Iya, harus ada friendly game 2-3 Maret, kali, iya. ya kan? Apa yang paling pas itu? Tapi begini, sangat perlu tetapi tidak gampang. Karena pemain-pemain ini kan kita tahu tercerai-berai ya Iya. di berbagai kompetisi Iya, ya di di klub luar negeri. masing-masing juga. Terus ketika mengajak mereka datang di sebuah pertandingan friendly game, itu pun belum tentu dilepas oleh klub. Hanya pertandingan persahabatan. Nah, ini kendalanya. Berbeda ketika seluruh pemain itu datang dan besar dari kompetisi lokal. Ya, Sehingga gampang federasi dengan ngomporinnya. klub bisa ya saling atur lah, sepakat lah. Oke, friendly game main. Oke, Bung Yas, saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada Coach STY? Ya paling tidak bagaimana memaintain semangatnya pemain Garuda senior kita ini Iya. untuk nanti menghadapi paling dekat Australia. Masih ada waktu, silakan. Ya, saya kira bagi STY dia harus tetap percaya kepada pemain-pemainnya. Ya, itu dulu ada trust. Karena yang terakhir juga kita dengar-dengar bahwa pemain dalam tanda petik sudah mulai berontak, melakukan pertemuan sendiri tanpa sepengetahuan STY ya ketika menjelang menghadap Arab Saudi. Oke. Ini harus dibangun kembali trust itu antara STY dan pemain. Itu aja kok. Yang lain-lain sudah mereka saling tahu itu. Ya. Itu aja untuk menghadapi. Membangun kepercayaan. Itu kan 2 arah. Iya, betul. Coach ke timbal pemain, balik. Ya. pemain juga ke Ya. coach. Ya. Muncul Termasuk trust ke- di sana. Ya. Ya. Termasuk Ya. kepercayaan penuh dari perserikatan. Betul, betul. Oke. Ya. Ada catatan buat PSSI? PSSI saya kira untuk sementara kita harus berterima kasih kepada Pak Eri karena apa yang dia lakukan khusus untuk jangka pendek ya ada hasilnya. Tapi jangka panjang ya kita tunggu. Saya usai
kualifikasi Piala Dunia ini. Ya, Gitu, yang kira-kira. paling penting nanti pas ketemu Jepang itu, Iya. itu nanti banyak catatan yang bisa Iya. kita diskusikan. Bung Yes, terima kasih. Makasih Bung Doni. Sampai ketemu lagi. Iya. Semangat terus Bung Yes. Iya. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita terkait dengan tim Garuda Muda kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk menyampaikan buletin atau berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.